A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyama junnah wa riyadatan lin-nufusil mutmainnah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim afdhala salati wa azka taslim ala uswatil qa'imin qudwatis sa'imin qahidi ghurril muhajjalin nabiyyina wa qudwatina wa uswatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man walla, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa la'allakum tuflihun. Jamaah sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ini gak kerasa AC-nya kesini pakai ini. Jadi kalau berkeringat mohon dimaafkan. Saya lupa juga bawa apa namanya sapu tangan. Waduh, biar Pak Haji. Oh, ada. Biasalah kalau jantung berdebar begini, keringat cepat turun. Mudah-mudahan tidak mengganggu para jamaah sekalian. Masya Allah. Kita lanjut. Sebelum kita memulai kuliah subuh hari ini, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kebanyakan dari kaum muslimin yang tidak hadir berjamaah, kita masih dapat duduk bersama menjalankan kewajiban sebagai hamba yang beriman. Ini semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah pahala urusan Allah, tapi nikmat ini patut kita syukuri, karena barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmat itu, sehingga subuh-subuh yang akan datang kita diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sekarang ini sudah hampir mau memasuki pertengahan bulan Ramadan. Waktu berjalan begitu cepat. Tidak terasa rasanya kita pakai judul tahu-tahu. Perasaan baru kemarin awal Ramadan, tahu-tahu sudah mau setengah. Tahu-tahu sudah mau malam iktikaf 21 Ramadan. Tahu-tahu selesai Ramadannya. Maka karena semakin cepat ibadah kita ini harus kita tingkatkan.
Dari sekian program Ramadan yang kita rencanakan, yang kita sudah mulai hitung-hitung apa saja yang bisa kita lakukan dalam mengisi bulan Ramadan ini, dari sekian banyak itu yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah banyak berzikir. Mungkin sebagian orang atau di antara kita, dan ini saya ingin sampaikan, mungkin di antara kita pernah mendengar apa yang saya sampaikan, mungkin juga belum pernah mendengar. Sekali lagi, bukan dalam rangka mengajarkan atau menggurui. Di antara kita sementara ini mungkin berpendapat bahwa berzikir itu menyebut-nyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir setelah ba'da sholat ini tidak lebih dari 100. Nah, sekarang banyak sekali zikir-zikir sampai 1000, 2000, itu tidak masalah. Tapi mungkin yang jadi masalah, belum tentu itu bagian kita mengingat Allah. Jangan-jangan yang kita lakukan ini hanya rutinitas. Ada sesuatu yang kita harapkan dari zikir-zikir kita. Padahal mengingat Allah itu sebuah kewajiban. Dan kata zikir itu disandingkan dengan kata fikir. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat-ayat terakhir, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Dari penciptaan langit dan bumi ini tanda-tanda bagi orang yang mau berfikir. Siapa itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah waktu berdiri, duduk, bahkan berbaring. Wa ala rabbihim wa ala junubihim wa yatafakkaruna. Mereka berfikir fi khalqis samawati wal ard. Jadi at-tadzakkur wa tafakkur tidak bisa dipisahkan. Orang yang berzikir itu kadang-kadang mengingat. Orang yang mengingat itu kadang-kadang menyebut. Nah, di bulan puasa ini banyak sekali pahala-pahala dari berzikir. Salah satunya kadang-kadang kita begitu keluar sendal hilang, astagfirullah, itu zikir. Lalu besok ketemu lagi itu sendal, alhamdulillah. Bagaimana kita pikir? Kalau bukan Allah yang bawa ke sini, nggak sampai sendal itu. Atau kadang-kadang kesandung, astagfirullah. Kita sering latah gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kejedot, kesandung, kita menyebutkan kalimat lain. Bahkan kadang-kadang kita bawa kodok dalam ketidaksengajaan kita, disenggol kaul, kodok. Kadang-kadang begitu. Diusahakan itu berzikir kepada Allah, apapun ingat kepada Allah. Atau melihat keindahan, melihat wanita cantik misalnya. Saya bukan porno, saya punya di rumah wanita cantik. Kalau ketemu, masya Allah, gitu. Luar biasa. Kayak yang bilang gitu, pret kan gitu. Itu kan bentuk dari zikir, menikmati apa yang Allah berikan, apa yang kita temukan. Indahnya alam ini dalam hati, ya Allah. Maka pada akhirnya kalimat dari zikir itu tidak ada kekuatan penciptaan kalau kecuali hanya milik Allah. Jadi orang-orang Islam itu orang-orang yang cerdas. Alhamdulillah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang beriman. Orang yang cerdas. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita dapatkan, semuanya itu
Allah. Kita kadang-kadang sering ketemu dengan dilema. Bagaimana permasalahan dunia dihadapkan dengan permasalahan akhirat. Lagi di kantor, kumandang azan Jumat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Khotib sudah naik mimbar. Tapi pas saat itu lagi nunggu kalian. Harus ada yang ditanda tangan. Kalau bukan pada saat itu lewat. Kita mulai berpikir, mana yang lebih didahulukan? Panggilan Allah? Atau kita berpikir, sebentar lagi juga kita bisa nyusul. Hari ini kesempatan kita ganti Jumat menjadi sholat zuhur. Walaupun ada madhab yang membolehkan kita ini jamaah sholat tanpa uzur. Ada madhab, tapi kita tidak belajar fikih. Tanpa uzur, gitu kira-kira pulang capek, kayaknya nggak kebangun. Saya jamaah zuhur dengan asar. Dia bangun waktu maghrib. Ada yang membolehkan. Tapi dalam urusan agama, kita tidak boleh mempermudah. Segala sesuatu yang kita permudah, maka suatu saat kita menjadi sulit menjalankannya. Bapak sekalian yang berbahagia, mengapa kita perlu berzikir kepada Allah? Mengapa kita harus menyebut kebaikan dan kekuasaan Allah? Karena sesungguhnya setiap nafas yang kita gunakan untuk Allah itu, Allah akan kembalikan kepada kita bernilai. Kata-kata hamba dalam bahasa Arab itu ain ba'dal abdun, itu banyak artinya. Kalau ada pembantu kepada tuannya taat, itu bentuknya ubudiyah, penghambaan. Jadi kita kadang-kadang beribadah itu pertama karena rasa takut. Kalau tidak melaksanakan kewajiban akan diancam oleh Allah. Yang kedua, kita merasa ini sebuah kewajiban. Nah, kalau sudah nikmat nih, paling atas baru kita merasakan sebagai kebutuhan. Kita butuh akan Allah. Maka siapa yang butuh kepada Allah, Allah janjikan matanya adalah mata yang diberikan Allah, tangannya adalah tangan Allah, kakinya adalah kaki Allah. Kemanapun ia melangkah, kebaikan. Apapun yang ia pegang, kebaikan. Apapun yang pandang, kebaikan. Jamaah sekalian yang berbahagia, ada zikir yang disampaikan dalam Al-Quran itu, aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ini ayat ini kadang-kadang membuat kita itu merenung. Begitu mau berangkat, begitu azan berkumandang, ya Allah panggil. Begitu sampai di masjid takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita lupakan Allah. Terbayang yang lainnya. Sampai tempe juga terbayang. Jemuran belum diangkat, kunci yang hilang, itu ketemu ketika takbiratul ihram. Uzkuruni azkurukum, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Tapi waktu sholat itu, di saat itulah kita mengingat Allah. Pada saat itulah ketika takbiratul ihram kita tidak ingat. Bahkan yang luar biasanya, sholat maghrib dan sholat isya begitu selesai, kita tidak tahu bacaan imam. Ditanya sama kawannya, tadi imam rakaat pertama baca surat apa? Aduh, agak-agak kurang dengar begitu. Kita sering begitu, Pak. Mengapa? Karena dalam sholat kita itu waktu yang nikmat untuk berhayal. Allahu Akbar. Ini Ramadan. Ini pulang kampung yang perlu dipersiapkan. Ini rakaat pertama nih, rakaat pertama. Kita tidak teruskan. Jadi ingatan-ingatan itu datang menyertai ibadah yang seharusnya kita mengingat Allah. Bapak sekalian yang berbahagia dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan ini, kita lihat dulu
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini banyak saksinya, sahabat banyak yang menyaksikan. Bainama nahnu julusin inda Rasulillah, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah, idh tala alaina rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki, syadidu bayadu thiyab, bajunya putih bersih, syadidu sawadi sa'ar, rambutnya hitam, la yura minhu athar safar, tidak terlihat bahwa pemuda itu, laki-laki itu sedang menjalani perjalanan. Tapi di antara kita nggak ada yang kenal siapa laki-laki ini. Musafir bukan, ahli Makkah bukan, tapi datang. Faljalasa inda Rasulullah, duduk di hadapan Rasulullah. Dengkulnya ditemukan dengan dengkul Rasulullah. Sahabat tidak ada yang berani protes. Kemudian orang itu berkata, ya Rasulullah, mahwal Islam, apa itu Islam? Kata Rasulullah, 5 yang kita sudah tahu rukunnya. Apa itu iman? 6 yang kita sudah tahu rukunnya. Kemudian ditanya, mahwal ihsan, apa itu ihsan? Rasulullah menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam yakun tarahu fa inna wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalaupun kamu tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah ketika ditanya sama seseorang, hal ta'budu rabbak, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Tuhanmu? Ali menjawab dengan mantap, wa kaifa a'budu ma la ara, bagaimana mungkin aku bisa menyembah sesuatu yang aku tidak lihat? Heranul berkata, wa kaifa tara, lalu bagaimana melihat Tuhanmu? Ali menjawab, la yudrikuhul ain bimusyahadatil uyun, tidak kita lihat dengan mata telanjang, walakin yudrikuhul qalb bihaqaiqil iman, tapi ada di hati dengan iman yang baik. Ini kata Ali bin Abi Thalib, sahabat. Jadi pantas sahabat Rasulullah SAW ketika kakinya terluka, terpanah, ia berkata kepada sahabat yang lain, cabut panah itu ketika aku waktu sholat. Tidak terasa sakit itu. Dan ini bukan hal yang sebetulnya sulit kita lakukan. Tapi bagaimana latihan kita ketika waktu sholat. Jamaah sekalian yang berbahagia, sekarang jadi pertanyaan, ulama ada sebagian mengatakan ihsan itu akhlak. Bagaimana kita berakhlak? Tapi sebagian lagi, dan saya mengikuti yang kedua, di setiap ibadah wajib kepada Allah ada akhlak. Saya bertanya, kira-kira kita sholat ada akhlak tidak dengan Allah? Ada. Bagaimana mungkin ia bisa berbicara ngobrol dengan sebelah ketika waktu sholat, nggak ada akhlak dengan Allah? Kita menghadap orang yang lebih besar kepada kita, sedang ngobrol gitu, ada ustadz, kita aja nggak berani berbicara, nggak ada akhlak dengan manusia, apalagi dengan Allah. Zakat pun ada akhlaknya, tidak boleh memberikan sembarangan seperti menghina orang lain. Bahkan Rasulullah berkata, apa yang dikasihkan tangan kanan, jangan tangan kiri, jangan sampai tahu. Itu akhlak. Berhaji pun ada akhlaknya. Semua ketentuan Allah yang diberikan kepada kita harus kita jalankan dengan akhlak. Lalu apa itu ihsan? Yang sekalian yang berbahagia, dalam sebuah buku Quraisy Shihab itu mengatakan, saya baca berulang kali dan saya dengarkan itu ceramahnya. Menurut beliau, ihsan itu tingkatan kita beribadah kepada Allah. Tingkatan. Ada orang yang selalu lupa. Dia bermaksiat, astagfirullah. Nanti setelah itu dia menggibah, astagfirullah. Itu masih baik. Tapi ada tingkatan yang stabil. Bukan stagnan ya, bukan jalan di tempat, tapi stabil. Yang stabil itu berjalan terus bahkan meningkat. Kalau orang yang stabil ini harus bersyukur kepada Allah.
Kita datang pulang ke rumah itu jam 3 malam. Jam 4 pagi ada alarm ilahiyah. Walaupun nggak alarm yang kita pasang. Terbangun. Lalu kita berangkat ke masjid dan kita berpikir, siapa yang membangunkan? Siapa yang menggerakkan? Allah. Maka saya sampaikan, kita duduk di sini dengan penuh nikmat, Pak. Luar biasa. Nikmat yang kadang-kadang kita harus bersyukur, bersujud syukur kepada Allah. Ya Allah. Sebab yang kita takutkan. Dan ini sering kita dengar. Ada orang beribadah puluhan tahun. Kata Rasulullah, jarak dia dengan surga hanya 1 jengkal. Qaidah sibrin, sejengkal. Itu mah gak usah lompat itu. Ngesot aja nyampe. Tapi kata Rasulullah, dicatat oleh Allah sebagai ahli neraka. Dan ada orang ahli neraka, jaraknya sejengkal, dicatat sama Allah sebagai ahli surga. Maka ini kenikmatan, kita minta kepada Allah, ya Allah, nikmat ini jangan kau cabut. Nikmat kita bisa jalan ke masjid, nikmat 2 rakaat sebelum subuh, ya Allah. Nah, yang ketiga tingkatan ini, bagaimana kita bisa melihat Allah itu ada di hadapan kita dalam segala hal. Maka itulah yang disebut dengan ibadah. Bukan lagi tingkatan ubudiyah. Ubudiyah itu merasa takut. Tapi ibadah itu betul-betul karena Allah. Ya mas kalian yang berbahagia, nggak ada catatan sampai jam berapa biasanya gitu di masjid-masjid ada Pak. Jangan sampai lewat 15 menit. Kalau pagi berapa jam Pak? Hah? Setengah jam, pas berarti. Tadi saya naik. Hah? Saya terus terang mohon maaf. Ini pengen nyari kamar mandi dari tadi. Harusnya sebelum ini ke kamar mandi dulu, tapi dapat jamaah pas di belakang. Apa? Masa diputus? Lain waktu lah. Yang terakhir. Kita ini mengingat Allah Subhanahu Wa Taala bukan dari bagian yang tersulit. Dimanapun kita berada, hendaklah kita mendahulukan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mendahulukan Allah, pasti Allah akan mendahulukan ia. Kalau seandainya semua manusia nanti berkumpul di padang mahsyar, ada sebagian orang berkata begini, kita hidup tidak kekal, kita hidup ini tidak abadi. Saya sampaikan, kita hidup tidak abadi, tapi bukan titik, masih koma. Kita ini nih Pak, hidup selama-lamanya. Ketika waktu kita masih berada di janin, dalam rahim janin, itu hidup, nggak mati. Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia itu hidup selama-lamanya, jin dan manusia. Lahir ke dunia hidup, kemudian mati. Mati ini memasuki fase kehidupan lain. Jadi orang yang menyangka bahwa nanti di alam barzah dia tidak hidup, salah. Di alam barzah kita ada azab kubur. Kita sering dengar ada azab kubur. Tapi kita lupa wa na'imaha, ada kenikmatan kubur. Di alam kubur belum ditanya tentang amal. Di alam kubur yang ditanya iman. Man rabbuka? Saya agak kadang-kadang tergeli gitu ketika ada Gus Baham menyatakan bagaimana guru-guru ketika kumpul waktu UAN lalu berkata, bolehkah kita memberikan contekan kepada murid? Ada yang bilang tidak boleh, tidak boleh. Tapi beliau berpendapat lain. Bagaimana seorang ustadz membocorkan soal alam kubur? Kadang-kadang kan sebuah pelanggaran. Kita diajarkan gitu. Nanti Pak di alam kubur ditanya, man rabbuka? Jawabannya, Allahu Rabbi. Tapi pertanyaan yang kita hafal belum tentu bisa dijawab. Di alam barzakh itu dia hidup lebih dekat ke akhirat kepada dunia. Kenapa? Wa min waraihim barzakhun, dalam Al-Qur'an di belakang mereka ada barzakh. Apa sih barzakh itu? Ada 2 paling tidak dalam Al-Qur'an.
marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Laut berjalan tapi tidak bertemu. Yang satu ke barat, yang satu ke timur, enggak ketemu. Ada ulama berkata begini lebih mudah. Yang namanya pemisah itu, kenapa air sungai yang mengalir ke laut tidak bisa menawarkan air laut? Dan kenapa laut yang besar itu tidak bisa mengasinkan air tawar? Jadi nama laut yang pertama itu Bahraini itu yang satu sungai, yang satu laut. Sebagian ulama menafsirkan begitu. Kenapa sungai dibilang laut? Jangankan sungai, Pak. Kita dengar ada film perjuangan, Bandung Lautan Api. Jadi api yang besar, lautan api. Semua santri putri, ribuan santri putri, kita bilang lautan jilbab. Suatu yang banyak itu jadi laut. Ternyata setelah dilihat, sungai itu mengalir dari atas. Jadi yang bawah tidak bisa naik ke atas. Alhamdulillah, saya tahun ketika sebelum nikah itu pernah diajak kawan ke laut 2 hari. 2 hari 2 malam di laut, di pulau begitu. Lalu saya berpikir begini, ya ini mandinya susah. Ternyata, ayo kita mandi. Diajak mandi ke dalam. Itu ada air air yang azbun, nikmatnya luar biasa, warnanya merah karena ada pohon bakau. Ternyata ada air tawar, bertemu itu di situ. Lalu saya pikir-pikir, oh kalau begitu barzah ini, di alam barzah itu bagai kaca. Yang di barzah bisa melihat apa yang dilakukan saudaranya di dunia. Melihat itu anak-anaknya yang masih hidup, melihat orang tuanya yang masih hidup. Maka kiriman itu kan idza mata ibnu am in qatamu lil min thalathin. Kalau meninggal terputus semua amal, udah nggak dapat pahala kita apa kalau dalam kubur kecuali 3. Ilmu yang bermanfaat, harta yang disedekahkan, atau anak yang soleh. Jangankan anak yang soleh, mereka itu sebagian ulama mengatakan berlarian Pak, di alam barzah itu berlarian walaupun tidak kenal satu dengan lain. Ada orang berdiri duduk santai, dia ditanya, kenapa kamu tidak lari? Saya mengejar doa orang-orang beriman. Rabbana ighfir lana wali walidaina walil mu'minina wal mu'minat. Itu doa. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami dan orang yang telah mendahului kami. Doa itu yang dikejar, berebutan. Tapi ada doa anak kepada orang tuanya. Ya Allah, saya sertakan amal soleh. Saya ingin bersedekah atas nama orang tua. Sebutkan namanya. Fulan bin Fulan. Sampai itu. Bukan tidak sampai itu kepahalanya kepada orang yang berada di alam barzah. Nah, yang ini saya sampaikan ini adalah waktu kita berzikir di dunia ini, itu akan terbawa Pak ke alam barzah. Ketika waktu di alam barzah, dia duduk, dia lihat itu surga. Apa dalilnya? Fir'aun. Yu'raduna an-nar ghuduwan wa asyiya. Fir'aun itu dilihatkan sama Allah itu neraka pagi sore. Adkhilu ala fir'auna asaddal azab. Begitu nanti di akhirat masukkan Fir'aun. Jadi kita lihat ini, semua zikir-zikir kita itu melayang di depan kita. Itu yang tadi saya sampaikan, bukan hanya subhanallah, bukan hanya itu. Ketika kita mengingat Allah, ketika waktu marah astagfirullah. Kita sedang berjalan, kita berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diselamatkan. Doa bagian dari zikir. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kesalahan yang kami sampaikan. Kami cukupkan sekian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima ibadah-ibadah kita, menerima kebaikan-kebaikan kita di dalam bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada akhir Ramadan, Allah menyampaikan kita pada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam wa ilmu atam wa fawqa kulli dhi ilmin alim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.